'Cause we'll be on a tether. Cause we'll be on a tether. Ayo, hey, Halo kakak, oh my god. hai apa kabar mahasiswa UI Angry Birds? Oh, semua tidak ada jobu. Aku minggu depan UAS. Kamu udah semester berapa sekarang sih? Baru semester 1. Aku masih maba, aku habis sospek. Emang di ospek Gosong. diapain aja yuk? Dibentak-bentak, dimarah-marahin. Wih kasihannya, tapi kan enak ospeknya udah nggak online. Gimana ya? Dibakar itu nggak enak sih kak. Hmm. Di Tapi kan di anak, di grup apa sih namanya? Di grup angkatan itu cuma isi orang mamer belang doang kak. tapi kan UI gitu loh, Satrio, Tayo. Kalau misalnya lu masuknya yang sekolah jelek mah maki-maki marah-marah. Kalau di UI mah biarin aja lah, mau diapain juga tuh udah keren. Oh iya sih. Nggak tahu Lihat deh, dong, gak mau sombong gak mau sombong. lihat Fakultas Teknik akhirnya ya. Akhirnya Ya, bangga dulu lah ini. Walaupun kita nggak satu alma mater ya. Hahaha. tinggal bisa dipertahankan atau enggak ya sih ini kak. Ini nggak, tar dulu. Masalahnya ini anak semester 1 gila-gilaan gini bikin apa maksudnya ini teh? Itu jadi kan saya dikasih topik gitu kan kak, kayak harus bikin elektronika yang maksudnya kayak elektronika yang terkait pada suatu topik gitu. Terus aku kayak dapetnya itu elektronik yang terkait terhadap pesawat tempur. Mampus terus. Terus aku kan nyari-nyari kan, Heeh. kayak menurut aku yang kayak apa sih elektronik yang unik yang cuman dimiliki oleh pesawat, yang kayak cuman dimiliki oleh pesawat tempur, tapi Mm-mm. kayak konsepnya simple gitu, kayak yang bisa, maksudnya yang bisa apa sih namanya, yang bisa diaplikasikan ke yang lain tapi kayak at the same time unik untuk pesawat tempur itu sendiri. Jadi aku radar kan udah diambil temanku, soalnya temanku kan dapat yang commercial airline kan, pakai pesawat Boeing biasa gitu kan. Sedangkan Mm-mm. aku kan pakai pesawat tempur. Aku ngambilnya itu jammer, electronical jammer gitu kak. Jadi Mm-mm. yang kayak kan kalau pesawat kedeteksi di radar itu kan dia kan bisa pakai jammer biar dia nggak kedeteksi kan buat ngangguin frekuensi radio dari radarnya musuh istilahnya kan. Nah Mm-mm. tapi masalahnya itu ini kan ini kan kayak kalau alat tempur itu kan kayak government classified stuff Iya, gitu itu kan, kan. iya itu benar. Terus. Iya, jadi kayak saya juga mikir kayak, oh, ini gimana ini? Ini Jadi, agak, ntar dulu ya. nah, Tar, tanya dulu. Ini Tayo cuman bikin tulisan aja atau harus jadi alatnya atau gimana? oh enggak tulisan doang, tulisan doang. Emang Kenapa? oke. Kenapa? Pikir kayak disuruh bikin rangkaian sederhana gitu enggak ya? Oh enggak, itu buat yang satunya. Buat ada, tapi itu aku disuruh bikin Ini pesawat fire tempur dari alarm. siapa? Dari Tayo apa dari topiknya? Dari topiknya emang kayak pesawat tempur. Aduh, teknologinya kita kagak tahu dong berarti. Nah, Oh, makanya aku kalau pakai gitu hmm? Kenapa? kalau gitu prinsipnya aja yuk. Iya itu Sebenarnya prinsipnya justru aku bikin kayak aku mikir kayak kalau ya kalau sih. jammer itu kan ibaratnya kalau 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 jammer itu kan eh, konsepnya sama ya, dalam arti kita mengganggu frekuensi radio dari suatu Benar. alat, iya kan? Mm, Jadi aku benar. mikir kayak oh ya udah pakai pakai Mm-mm. frekuensi pakai jammer buat HP aja, kayak maksudnya Atau jammer maksudnya kayak buat itu, yuk, tahu nggak paling 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 terkenal tuh jammer buat mobil, tahu nggak kunci mobil tuh di jam. Jadi "Hah? orang nggak bisa nyalain, nggak bisa ngunci mobil itu tuh udah common kan? Saya Kak Cika pernah, jadi frekuensinya diacak nih, dia nyalain jammer. Jadi Kak Cika tuh nggak bisa ngunci mobil, jadi sama Kak Cika dikunci manual. Gue udah curiga banget nih pasti di sini ada yang ngejam nih gitu, karena tadi di tempat lain nggak gitu. Nah mungkin bisa lihat dari Hah?" situ juga yuk. Jadi tapi ini kalau Kak Cika lihat sih prinsipnya benar sih. Maksudnya rangkaiannya Nah rangkaian iya kak, umum kalau rangkaian mobil apa? atau yang lain itu di internet itu scarce gitu loh kak, karena nggak tahu kenapa dia nggak Ini ngasih kamu udah form. riset Iya ini pintar. aku sebetulnya udah maksudnya
udah selesai gitu. Maksudnya kayak udah selesai. Tapi kayak Oke, tinggal dianalisa bentar. kayak semua berhubungan atau enggak gitu loh, Kak. Oke, Jujur tinggal penutupan doang, sumpah. Penutupan aku belum bikin apa-apa. Kayak penutupan tunggu, baru tunggu, cuman tunggu. kayak Oke, hmm? oke. Sekarang ya. Kak Cika nanya dulu. Hmm. Kan ini mah umum aja, pertanyaan umum kan ya. Hmm. Kan Tayo udah bikin, katakan ini adalah rangkaiannya gitu ya. Secara prinsip ini adalah rangkaian untuk mengacak frekuensi kan. Hmm. Dan antena, berarti kan ada receiver, ada transmitter. Ini kan si radio amplifiernya kan yang akan bikin sinyal untuk ganggu. Nah, ganggunya itu berarti kan pakai tegangan kan? Ada osilator tegangan yang mengganggu frekuensinya kan? Frekuensinya itu kita ganggu lah gitu ya. Nah, Tayo udah kebayang Kalau baca kapasitor teks, itu buat apa gunanya? kenapa? Kapasitor gunanya buat apa sih sebenarnya, Tayo? Kalau kalau aku sih Kak, aku ini bener-bener baru kayak Jawab dulu nih, ini pertanyaan ah maba. jujur jujur baru Push baru ups ya? baca belum bisa jelasin Kak, karena belum tak analisa. Maksudnya kayak Enggak nih, oke. ai Enggak, ini mah pertanyaan. Kak Cika dulu kalau nggak bisa jawab ini dulu di push up. Kan kalau resistor intinya kan menahan arus kan ya, Yo. Kalau kapasitor itu menyimpan tegangan. Jadi dia tuh biasanya, makanya di sini dia ada kapasitor, itu tuh jadi si frekuensinya kan berubah-berubah berdasarkan tegangannya. Tegangannya itu berubah-berubah karena si kapasitor itu nanti ngisi kosong gitu, di charge discharge gitu gitulah pokoknya. Kalau induktor gunanya apa? Yuk. Kalau induksi kan logikanya kan nge-nullify ya. Apa tuh? Maksudnya kayak kan ada konduktor Ini kan sama induktor nih yang bulat ini yang ada keriting ini apa? Ini menyimpan buat apa? frekuensi. Ya itu sebenarnya buat frekuensi, tapi dia sebenarnya nyimpan medan magnet lah gitu. Kan dia sebenarnya induktor ya, kayak kumparan gitu. Oke lah udah, itu gangguin Tayo aja. Nah kan berarti ini udah bagus ya kalau Kak Cika lihat ya, ada amplifier, udah jelas, terus udah gitu ini prinsip kerjanya udah bagus nih kan. Liatin, Tayo bilang jika sirkuitnya nyala, tegangan akan disimpan dalam tarik ini kan, benar nggak? Terus nanti dia akan charge discharge kan. Nah, yang tadi Kak Cika bilang kan, ini Tayo udah bener semua tuh. Jadinya nanti kan si kapasitor nyimpan tegangan. Tegangannya masuk ke induktor. Induktor punya magnetik kan. Nah, sehingga nanti itulah yang akan ngisi kosong itu yang akan membuat tegangannya berubah, frekuensinya juga jadi berarti kan. berubah. Ini sebenarnya kita tuh si kapasitor ini C1, ini Kak Cika secara umum aja. Kenapa ada banyak gitu kapasitornya? Kenapa rangkaiannya gini? Itu karena kita tuh ngerandom data gitu loh. Jadi kayak kita bikin noise gitu Tayo. Jadi kayak Jadi untuk buat kita bikin noise itu kita butuh ini ya. Jadi kita kapasitor banyak itu biar kayak kita bikin random pattern buat bikin random noise kan. Ya. Jadi si kapasitornya kan Tayo lihat ya, beda-beda kan, ada picofaradnya kan beda-beda, ada yang 102, ada yang 10, ada yang berapa, ada yang paralel, ada yang serial, ada yang apa. Itu tuh gunanya supaya nanti dia charge discharge-nya beda. Intinya tuh cuman mau ngacak aja supaya si tegangannya ngisi kosongin itu kan bikin osilasi tuh. Osilasinya kan jadi tegangannya berubah-berubah. Dan besarnya, amplitudonya sama frekuensinya beda kan. Itulah yang membuat sinyalnya jadi kacau gitu. Karena jadi kayak gini loh, yuk intinya gitu ya. Ini jadi biar Tayo kebayang nanti bikin kesimpulan. Katakan gini, kita punya sinyal. Ini Kak Cika tanya dulu ya. Ini belajar sinyal nih mulai. Nanti ada kuliahnya nih. Kalau Tayo nggak botak gara-gara kuliah ini, berarti kurang susah. Ya kalau Kak Cika punya sinyal kayak gini Tayo. Sinyal gitu ya. Yang disebut amplitudo yang mana? Sinyal tuh ada amplitudonya yuk. Jadi ini tuh amplitudo, which is tingginya. Jadi ini bisa misalnya terserah amplitudonya tegangan misalnya 5 volt, 4 volt. Nah, yang disebut dengan frekuensi itu segini gitu ya. Jadi frekuensi itu, jadi kalau Kak Cika bilang ini tuh satu periode gitu ya. Oh Itu iya, tuh satu bukit satu lembah. pintar. Ini kan T-nya ya. Kalau frekuensi apa yuk berarti?
frekuensi itu adalah 1/T. Heeh. Jadi pada saat dalam 1 T itu ada berapa frekuensi gitu, kira-kira gitu ya. Nah, kalau kita misalnya mau ini sinyalnya mau kita ganggu nih. Kita bisa ganggu dia dengan misalnya amplitudo yang lebih gede gitu kan ya. Ini kita Heeh. bikin lebih tinggi gitu. Heeh. Atau kita ganggu dengan frekuensi yang lebih rapet gitu. Nih kalau frekuensinya gini, itu kan lebih Oh rapet iya. tuh. Dalam 1 T, kalau yang tadi cuman 2 lembah, ini 4 lembah sama 4 gunung misalnya gitu ya. Itu kan berarti frekuensinya udah gede. Dalam 1 T itu dia lebih sering muncul gitu. Nah, jadi tugas si kapasitor ini itu tuh bikin sinyal-sinyal acak yang ngaco-ngacoin si sinyal yang pink ini yang ungu ini. Hmm. Gitu. Jadi kan jadi kacau nih. Jadi, itu ngambilnya lagi susah gitu karena kayak Kak Cika ngomong di pasar, ada yang orang ngomong, ada yang nyanyi, ada yang jualan, ada yang ngamen. Kan Tayo susah denger Kak Cika kan karena ngefilternya susah. Nah, Hmm. tujuan kita membuat rangkaian ini adalah kita bikin noise sehingga sinyal aslinya nggak kedengeran. Nah, jadi sekarang Tayo tahu bahwa kenapa C-nya banyak nih. Ada yang bikin frekuensi, ada yang bikin feedback, ada yang apa ya macam-macam lah gitu. Jadi ini tuh tulisan yang Tayo bikin udah bagus banget gitu. Oh, jadi bentar aku jelasin lagi deh, soalnya aku juga harus presentasi. Boleh, gimana? Jadi kayak intinya kayak kapasitornya banyak karena kita mau ngebikin noise kan. Noise itu Mhm. composes of maksudnya random actions from the Heeh, circuit kan. heeh, Terus benar. kayak dalam arti Buat lain kita pakai tadi apa sih yang buat sorry yang nge-store frekuensi, lupa namanya. apa? Eh Induktor Induktor. ya. Mhm. Nah ini sabar, transistor tadi buat apa? Transistor. Nah, belum sampai. Hmm. Transistor belum sampai, tapi entar dulu mana ya tadi? Tayo belum ngomong. Transistor di mana? Ini, buat amplifier kan si transistor ini. Heeh. Nah, amplifier itu sebenarnya tugasnya macam-macam sih. Ya, dia bisa memperkuat sinyal lah intinya. Coba jelasin dulu, terus gimana? Intinya kapasitor dia banyak karena dia mau ngutak-ngatik ininya kan. Apa sih namanya? Induktornya. Jadi dia mau masukin input ke induktor yang bersifat random kan. Mhm. Intinya gitu. Karena kan induktor kan tadi kan kata Kak Cika ngomong kan dia kan ada magnetnya kan di dalam kan. Iya, Jadi dia konsepnya dia mau menciptakan menyimpan frekuensi. magnetnya. Jadi Mhm. berarti kita masukin input random dari 7 kapasitor dalam Mhm. bentuk yang abstrak Mhm. untuk menciptakan antara sinyal yang lebih rapat atau sinyal yang lebih tinggi dibandingkan sama Frekuensi ya. sinyal ya frekuensi sinyal originalnya kan. Mhm. Intinya masukin dari 7 itu kita masukin semua itu kan Ya, biar bikin kita noise bikin namanya. berisik lah gitu, noise. Hmm. Nah, noise itu kan sebenarnya apa aja gitu kan, kayak kita mau ganggu orang lagi ngomong, kita bunyi aja gitu, mau mau mukul-mukul gendang kayak mau main gitar gitu, frekuensinya pasti beda, amplitudenya pasti beda, tapi dia nggak ganggu gitu. Nah, berarti entar dulu ya, ini udah bagus penjelasannya Tayo ya. Nah, yang Kak Cika harus jelasin itu interaksi antar komponennya gitu. Tunggu ya sampai sini ya. Hmm. Kan tadi Tayo udah lihat ya, eee ini kan RF amplifier itu adalah, kita bikin sinyal yang mengganggu suatu sinyal tertentu. Kita makanya bikin osilasi dengan merubah-rubah tegangan. Merubah-rubah tegangannya itu dari kapasitor, karena si kapasitornya itu kan kayak ember gitu. Kapasitor tuh Tayo bayangin kayak botol, ember, galon gitu. Mereka kapasitor itu beda. Jadi nanti dia kalau diisi itu penuh sama kosongnya lagi gitu ya, ngebuang botol sama ngisi botol sama ngebuang ember sama ngisi ember kan lama beda tuh. Nah, itu berarti yang menentukan kapasitor ini tuh nanti amplitudo sama frekuensinya akan jadi beda gitu ya, kira-kira gitu. Secara umum aja Kak Cika tuh. Nah, tapi proses pengisian dan pengosongan si kapasitor yang akan membuat frekuensi acak itu diatur sama induktor, Hmm. gitu. Jadi gini, kan sirkuitnya kalau nyala dia disimpan di kapasitor kan. Hmm. Setelah kapasitornya penuh, nanti kan dia akan ngalir tuh ke induktor gitu. Nanti jadi misalnya kayak embernya kalau udah luber dia akhirnya ngalir gitu ya. Nah, masuklah ke induktor. Kalau induktor diberi arus, maka dia akan menyimpan energi magnetik sesuai tegangan yang
kapasitor yang bocor itu, yang bukan bocor ya, yang mengalirkan tegangan. Nah, suatu saat si induktor ini kan akan penuh juga. Tapi yang dia simpen bukan arus loh. Bukan tegangan, dia nyimpan medan magnet. Sehingga akhirnya pada saat di rangkaian ini, pada saat si induktornya penuh nih, si kapasitornya itu jadi kosong gitu. Jadi sebenarnya proses ngisi kosonginnya itu dikontrol sama si induktor juga gitu. Nanti Jadi ya. kalau induktor penuh, kapasitor kosong. Nah, Nah, aku masih coba nangkap analoginya yang ember sama botol itu loh. iya Kan kayak, bentar. Soalnya ini ada AC sama DC juga. Taruh kacanya gimana ngejelasinnya? tapi ini maksudnya sebelum kita lanjut Kak, ini masuk akal kan kayak karena saya nggak bisa, Masuk akal banget. nggak maksudnya aku nggak bisa diskusi tentang kayak military fighter jets karena kan itu kan kayak classified data kan. Iya memang. Jadi kayak Tapi prinsipnya sama. Mau prinsipnya sama dimana? kan. Jadi kita pakai pengaplikasian makanya ini juga nanti Kak Cika bantu bikin penutupan deh. Saya soalnya bingung penutupan mau Ya, gampang. gimana. Oke, tapi ini oke. This is bagus gitu. Tayo udah bagus banget risetnya. Nah, tar dulu. Nanti Kak Cika belum jelasin dulu ya. Soalnya gini, kenapa kita pakai polaritas. Jadi sebenarnya yuk, arus itu ada arus DC, direct current, ada arus bolak-balik. Nah, yang dilewatkan tuh cuman arus bolak-balik aja. Tapi Kak Cika nggak mau jelasin itu dulu, nanti Tayo jadi pusing. Pokoknya intinya si polaritasnya tuh ganti-ganti gitu yuk, gara-gara si medan magnet ini. Jadi dia nanti bisa bolak-balik aja gitu. Jadi ngisi kosong ngisi. Jadi jalan terus ya, osilasinya tuh berproses. Oke nih, Kak Cika bacain dulu. Kalau Kak Cika bingung, itu di bawah ada flowchart sama ada block diagram yang aku ketemu di internet. Jadi kalau Kakak misalnya mau ngejelasin alurnya lebih lancar lagi, kayak Boleh. bisa dari situ. Tapi tunggu dulu yuk. Tayo jaga ingat. Jadi kalau misalnya nanti ya, ini kan diaplikasikannya ke pesawat tempur. Sebenarnya tuh ada regulasi. Nanti Tayo coba cari deh. Ada regulasi frekuensi itu. Jadi kalau frekuensi misalnya Tayo tahu nggak, misalnya kayak orang radio, frekuensi radio ada FM, ada AM. Nah itu tuh beda modulasinya yuk. Jadi ada yang ada apalagi sih AM, FM sama apa itu cara modulasi sinyalnya beda. Terus kayak misalnya kalau Tayo lihat komunikasi radio yang biasa buat radio kita dengerin gitu ya, sama radio HT gitu ya, sama radio yang dipakai sama orang-orang kalau ngobrol, sama radio yang dipakai sama pesawat terbang. Beda. Itu frekuensinya tuh diregulate loh. Jadi nanti ya udah sebenarnya jammingnya sama, cuman di frekuensi yang beda gitu. Jadi kalau pesawat tempur dia pasti pakai frekuensi yang udah dikunci sama pemerintah, itu nggak boleh orang lain pakai lagi gitu. Jadi emang diatur. Nah kayak jadi ini ada tuh. hard limitnya ya? Coba cari pasti ada. Jadi kayak kalau di Kanada nih, misalnya kalau radio kita tuh dari berapa sih 99, berapa FM tuh berapa megahertz sampai berapa megahertz kan? Itu kan buat apa ya? Buat umum gitu. Nanti kalau yang private ada lagi. Nah itu prosesnya beda-beda, itu pasti. Jadi kalau menurut Kak Cika ini sama prinsipnya, cuman nanti mungkin perabotnya nggak akan gini sih. Maksudnya mungkin kapasitornya nggak segini gitu, mungkin. Oh iya, mungkin lebih banyak. Iya, emang di atas aku juga udah jelasin kayak ini karena mungkin konsep dasarnya sama, tapi maksudnya aplikasinya beda. Makanya akan dicoba dengan skala yang kecil, di mana maksudnya soalnya kalau semisal kita coba yang gede-gede, satu, datanya belum tentu ada. Dua, belum pernah ada yang nyoba. Maksudnya hampir belum ada yang pernah nyoba karena juga mungkin dilakukan pemerintah. Terus tiga, kayak kita juga apa sih namanya? Maksudnya kita bikin simulasi di program kan juga kayak impossible nggak sih? Maksudnya kayak kita bukan impossible gitu. Pokoknya ngerti kan? Maksudnya kayak ya kita bikin dalam skala kecil dulu yang realistis gitu loh. Jangan yang langsung gede gitu. Ya, setuju. Makanya pakai. Oke. Ya, ini kan prinsipnya sebenarnya kita bikin frekuensinya ada banyak. Supaya frekuensi aslinya berisik kan. Terus kita kenapa pakai L sama pakai C? Karena kita butuh C untuk bikin random voltage, L-nya untuk ngegerakin pengisian dan pengosongan si kapasitornya gitu. Sehingga dia akan bikin frekuensi yang acak gitu. Jadi ngacaknya tuh pakai induktansi sama kapasitor. Pengisian dari L itu konstan atau enggak?
Iyalah kan dia punya ininya. Dia kan punya kapasitasnya, Yo. Jadi kalau kapasitasnya satu baskom ya satu baskom gitu. Tapi Kan urutannya sama nggak? urutannya ya selalu gitu, bolak-balik aja. Cuman nah itu taruh ini ya, kan dua-dua Enggak, ini bukannya kalau bolak-balik itu dia bikin pattern malah jatuhnya. Kayak semisal nggak apa-apa. Nggak enggak. apa-apa, Yuk. Bikin pattern. Misalnya gini katakan, Kak Cika ngomong, terus ada orang jualan bakso, dia kan bunyinya juga pakai pattern kan, ting 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 ting, tetap ganggu kan? Oh, jadi ibaratnya gini ya. Jadi ibaratnya gini benar-benar. Aku gambar dah. Jadi ibaratnya misalnya ember. Gambar, gambar, gambar. Ini ember. Terus ini tuh botol. Heeh, Terus ini tuh apa lagi yang buat ngisi air? Ini galon gitu heeh, ya. Ini galon. Jadi heeh. ibaratnya si L itu sih induktansi atau sih lupa aku. Hmm, Intinya kita ngisi ini sampai penuh. heeh. Terus ini nanti ngalir lagi ke dalam sini. Jadi terus ngalir lagi ke dalam sini gitu. Jadi Nggak, semisal aduh. sebenarnya nggak gitu sih, Yo. Gini, gini, gini. Kalau Kak Cika sih ngebayangnya gini ya, tapi nggak tahu ya, mungkin terlalu oversimplify atau enggak ya. Misalnya Kak Cika punya ember nih, Heeh. segede gini, terus Kak Cika punya yang lebih kecil lagi gitu ya, sama Hmm. yang lebih kecil lagi. Terus, nah si induktor ini, kita bayangin gitu ya, dia punya kapasitas juga, dia punya kapasitas gitu ya, si Heeh. induktor ini. Nah, dia itu kan akan ngisi kosong gitu ya. Heeh. Jangan pikirin dulu ngisi ke dia, tapi intinya dia itu nanti akan memberikan komando untuk si ini ya nih, ember satu, terus ini ember 2, ember 3 ini untuk ngisi ngosongin. Nah, si ember satu ini kemungkinan dia akan bikin sinyal kayak gini misalnya gitu ya. Hmm. Si ini mungkin lebih kecil gitu. Yang ini mungkin gitu loh. Dia Oh, jadi ngerti. Jadi dia ngasih komando gitu kayak, oke lu sekarang, aku sekarang lu gitu. ya gitu. Kurang lebih gitu mengaktifasi setiap kapasitor dengan kapasitasnya untuk ngisi ngecharge discharge supaya mereka tuh walaupun ada polanya pinter sih Tayo. Em, jadi yang random tuh sebenarnya bukan ngisinya, ngosonginnya, tapi karena mereka berbanyak itu jadi Hmm. Pemilihannya ya? noise gitu. Nggak, Jadi bukan urutannya tapi pemilihannya gitu. ya, Kayak jadi sebenarnya bukan ngerandom voltage tapi nge apa ya menciptakan beberapa frekuensi yang berbeda aja dari yang sebenarnya gitu. Supaya jadi ibaratnya semisal dia straight line gitu. heeh, Terus eh randomnya itu dalam arti itu kan satu kan gede, dua kecil, dua medium, tiga kecil gitu. bener. Jadi ibaratnya bentar. Sorry. Aku agak messy kalau kayak gini. Ibaratnya misalnya ada sinyal medium gini. Ya ini Sok medium lah ibaratnya lah. yang Jadi gimana ya? yang kita coba ciptain itu kayak aduh Sok gambar. Kak Cika juga sambil gambar ya, soalnya mau ngejelasin gini. juga. Aduh sabar. Aduh ini kok nggak bisa ngapus ya? Agak nge-lag ya, nggak apa. Jadi gini, terus kan gini. Jadi Eh, ibaratnya itu kita nyoba, misalnya ini kan besar nih, berarti kita yang besar, terus terus balik lagi ke medium, terus yang kecil gitu, gitu. enggak. Jadi kayak gini nih. Gimana? Jadi misalnya yang satu ini dibikin sama yang kuning ini dibikin sama yang tiga. Ini si Hmm. kuning nih, ini si kuning. Kok gua warnanya itu. Si kuning tuh bikin yang ini, yang tiga ini bikin yang si kuning. Terus yang dua ini bikin yang si ungu. Oh, so they overlap each other, not Yes. continuate. Makanya kalau Oh. jadi ngerti nggak? Yo, jadi prinsipnya kalau kita kirim sinyal, udah gitu ramean kayak gini, itu disaster karena susah misahinnya. Jadi kebayang nggak Tayo kayak misalnya Hmm. komponen-komponen dari sinyal ini, kalau Tayo mau ngemisahin harus pakai apa? Misalnya Kak Cika punya lagi ya, gue bikin lagi misalnya, oke lah, gue nambahin lagi satu lagi, dia frekuensinya lebih rapet lagi nih si merah ini lah. Nggak tahu lah ya, Hmm. gue salah gambar sih, tapi gitu lah ya pokoknya ini yang merah. Hmm. Kalau Tayo mau ngambil sinyal yang hitam, berarti kan harus ngebuang yang lain kan? Hmm. Itu tuh namanya pakai filter yo. Jadi nanti kita bisa punya low pass filter, high pass filter, terus pokoknya filteringnya pakai apa? Pakai rumus. Jadi kalau misalnya kita punya sinyal nih ya, sinyalnya yang hitam, terus ditutupin sama sinyal-sinyal lain, kita kan jadi nggak tahu mana sinyal yang mau dicari kan?
Berarti kita harus ngitung. Oke, kalau gue mau ngelepasin, gue harus filter. Kalau gue mau filter, berarti gue harus cari persamaan dari sinyal yang merah. Persamaannya iya ngerti. Iya, ngerti. Iya. kebayang. Iya. Jadi kan pusing tuh. Gue masih lagi cari persamaan sinyal yang ungu biar dikurangin lagi. Terus kita masih cari lagi persamaan sinyal yang kuning. Itu tuh dihitung pakai integral gitu, yuk. Oke, Jadi sudah cukup, jangan integral, sudah sudah ngerti? capek kalkulus. Oke. Bentar, Terus apa? berarti aspek randomnya itu apa dah? Saya masih kurang, berarti kalau gitu cuman Emang bilang yang langsung bilang suara random? banyak banget dong gitu. Tunggu, yang bilang random siapa sih? Apa sih? Katika. Perlu ada pernyataan randomnya gimana sih ngomongnya? Mana ya cariin? Nggak ada random sih. Bukan lu nggak ada random kan dia mah? Nggak Nggak kayak, ada, berarti nggak ada. ibaratnya cuman kayak, semisal gini, kayak, semisal saya lagi ngomong sama Kak Cika gitu. Terus tiba-tiba ada orang di belakang. Terus Ah. dia nginvite, I don't know, a choir, paduan suara. Terus tiba-tiba dia ngomong kayak nyanyi, Nah, bernyanyi gitu tiba-tiba. Jadi ibaratnya kayak gitu. iya, Gitu banget dah contohnya. itu udah jadi kan misalnya choirnya cuman do gitu aja, cuman satu nada, ganggu tetep kan? Iya. Tapi kalau yang ini ibaratnya kayak ada do re mi fa sol la si do dan mereka bunyi sekaligus ya. Iya. Jadi kayak ada Oke. tukang jual bakso, ada anak nangis, sama ada mesin memotong rumput. Mampus Berarti kan? Filtering tuh ibaratnya. semua. Iya, kayak gitu. Jamming tuh sebenarnya cuman gitu. Tapi untuk Karena rangkaian ini gimana? Sesuai konsep Kak Cika atau beda dia? nah, rangkaiannya bisa macam-macam, yo. Jadi makanya tadi kan Kak Cika tanya ya, saya ngerti nggak si komponen ini gunanya apa? Karena kita bisa bikin gimana aja gitu, mau gimana gitu. Misalnya intinya rangkaian itu harus ada proses bergerak terus, dia selalu menggenerate sinyal gitu. Ini sebenarnya sinyal generator, yo. Dia menggenerate sinyal, makanya dia ada antena di sini. Nah, untuk rangkaian-rangkaian kenapa kapasitornya ada yang seri, ada yang paralel gitu. Itu kenapa ada transistor di sini gitu ya. Itu karena dia mau mengorkestrakan aja gitu gimana, dan kan ada angka-angkanya nih, kenapa resistornya segini, itu sama dia dihitung aja gitu bahwa arusnya harus lewat sekian. Berarti kalau kita mau generate sinyal ini, berarti posisinya harus kayak gini, rangkaiannya kayak gini gitu kira-kira. Sebenarnya yuk, kalau mau botak lagi, kan tadi Tayo bilang kan, nggak mungkin lagi Kak kita modelin secara software. Sebenarnya bisa yuk, kalau kita mau ngolik ya, ini kita masukin ke simulator. Jadi dulu ada kuliah tuh namanya sinyal generator, jadi kita bisa generate sinyal. Nah ini kita masukin simulator terus kita lihat sinyalnya kayak gimana bentuknya. Itu bisa yuk sebenarnya. Nanti kalau Deadline-nya 2 hari saya lagi sih Kak. iya makanya nanti aja lah. Lu lagian masih semester 1 juga tuh kayak mau kerjain TA. Kak Cika tuh Disuruh. udah Sumpah. gila apa lu teh? UI teh Enggak. gimana? Gini loh. Kayak kan aku program inter ya. Jadi kayak departemennya beda sendiri. Terus Terus high standard gitu ya. Yuk. bukan high standar, kayak gak jelas. Jadi gini loh. Ini sebetulnya kan kayak enggak, maksudnya bukan gak jelas kayak in a bad way, maksudnya gak jelas kayak gini nih. Sebetulnya ini kan mata kuliah Introduction to Electrical Engineering kan. Jadi saya departemen PI yang jurusannya teknik elektro dapat, sama departemen teknik elektro dapat kan, yang jurusan teknik elektro. Nah, yang di jurusan teknik elektro itu mereka sudah begini juga. Dulu, gue mau foto dulu. Oh, aku gelap, sabar. Oke. Udah gila. Koleksi dulu foto kangen soalnya. Dah. Terus gimana? Terus kayak dia itu bikin makalah gitu. Terus tapi kelompok gitu loh, Kak. Mereka kelompok, kita itu solo. Jadi mereka itu satu kelompok 4 orang bikin kayak gini juga. Kok bisa beda gitu? Nggak tahu, karena I don't know, segregation kan. Jadi kayak ini apa tuh namanya? Kalau program inter kan dikit ya, kayak satu kelas isinya 20 orang doang yang elektro. Makanya kayak satu orang satu. Tapi kalau DTE kan banyak kan ya. Bisa sampai berapa puluh. Ayo keren banget ya, udah elektro inter lagi, buset dah. Masa depan cerah, gemilang, ceria. Botak. Aku sungguh bangga. Tinggal Faris nih, Faris bentar lagi. Faris ITB mah dapet lah.
Semoga ya gue nggak bisa menangani lah kalau dia patah hati terus jadi bersedih. Aku nggak bisa menghadapi Dia dia kenyataan dia dia hidup ini ya, ini. dia UTBK apa sih? Apa Apa sih? sih SNPTN harusnya masuk ya? Masuk lah, easy lah, Faris mah. Lain lah. Dia Terus dia lu ITB apa? STI ya? Namanya? siapa? ITB Iya. STI R atau K? Atau kata apa? Komputasi atau rekayasa? Emang Kom kalau UI gitu ya? Kalau kita Kalau ada UI nggak? banyak yuk. Ada kontrol, komputer, telekomunikasi, Nah, biomed. kalau di UI itu lu masuk elektro dulu, terus nanti abis elektro abis beberapa semester baru milih mau masuk kemana. Emang 1 semester dulu kan? Bukan 1 tahun dulu kan? Baru dipecah. Iya, tapi kalau ITB itu ada dua, ada STIR sama STIK. Jadi Oh kayak sekarang jadi gitu ya? iya, Atau kalau kita udah STIK pusing? itu kan Oh komputasi, iya ngerti gue. ya Rekayasa ya? Rekayasa itu rekayasa, yang informatika kan? informatika, elektro, teknik Eh komputer gitu-gitu. Elektro masuk STIK. iya kan? Elektro Enggak, STIK kan? STIR, sorry STIR. Yang STIK itu ini Ilkom sama Ilkom ilmu kok kayak bukan ilmu komputer, Kenapa teknik sih dia informatika bikin yang beda? masuk. Teknik informatika sama sistem informasi kalau nggak salah. Ah iya, informatika sistem informasi. Cuman Kak Cika tuh jadi bingung. Dulu kan stay kan? STI cuma satu dulu, sekarang tapi STI dibagi jadi dua. Sekarang jadi pecah. Nah gue nggak ngerti lagi lah itu udah. Kalau udah pecah itu ngerti. Gue cuma tahu gue elektro udah nggak ngerti. Intinya ibaratnya STI dulu. Ah, Maksudnya STI yang seperti dulu, cuman dibagi jadi dua, ada STIR sama STIK. berarti STIK Faris yang itu elektro yang mana dia? elektro rekayasa. Taruh dia maunya elektro apa bukan ya? Gue jadi lupa. Enggak, intinya STIK itu isinya itu teknik informatika sama sistem informasi. Yang Sisanya di bener. STIR. Apa sih? Emang ada gitu ITB gimana ngomongnya? STEIR dan STEIK. ITB. Dan R. Udah nggak ada kali ya. Oh Tuh. iya bener. Kamu pinter. Oh bener. Ih. Yalah Faris yang mana lah terserah. Soalnya tahun kemarin aku coba daftar ITB, keluarnya gitu. Oh bener juga kamu. Aku daftar Iya nih ya. STIK. Ini ya. Iya tuh, rekayasa dan Rekayasa komputasi. dan komputasi. Tuh STIR, Oh, rekayasa masuknya teknik elektro, ya tenaga listrik, listrik, biomedik, biomedis, telekomunikasi. telekomunikasi. Kak, jadi teknik komputer, sistem dan oh, tetap aja gue bakal masuk ke sini akhirnya rekayasa juga ke. Ya, udah. Oke. Tadi sampai mana yuk? Lupa. Ini cara sistemnya cara sistemnya kita bekerja itu Oh iya, itu iya. sesuai dengan analogi Kacika atau enggak, atau dia gimana dah? Ya, ntar dulu tadi jadi lupa. Ntar ya, pelan-pelan dulu. Sama, bener. Tapi nggak ada random ya. Oh, kita tadi lagi ngerebutin random. Soalnya kita yuk ke ada random. Nggak ada. Kita tuh sebenarnya membuat sinyal generator. Dah, gitu aja. Nah, sebenarnya lagi ya. Tapi nanti Tayo jadi, aduh, gue agak jelasinnya pelan-pelan ya. Tayo kebayangkan, anggap si rangkaian ini itu menggenerate sinyal untuk ngerame-ramein suatu sinyal asli. Jadi dia ditimpa-timpa-timpa. Tapi sebenarnya dia itu tuning sirkuit. Jadi dia sirkuitnya tuh kalau frekuensinya beda, yang dia tangkap gitu ya, gangguannya juga beda gitu sebenarnya. Oh, ngerti. Jadi dia bakal ngejas ke sinyal Pinter. jarak. Iya, Makanya ngerti. ini gue pengen gue simulate sih ini kayak gimana. Kak Cika nggak bisa kalau cuma lihat rangkaian itu nge-generate sinyalnya nggak kebayang gitu. Harus digambar, harus dimodif. Nggak bisa lah gitu, gue nggak bisa. Tapi kalau dari definisinya kayak gitu. Nah, terus tar lu ya, lanjut dulu. Oh, coba scroll ke bawah deh. Mana? Ini. Enggak, terus. Mana? Enggak, terus lagi. Tapi ini apaan sih, Yok? Ini nggak ada hubungannya lagi. I don't know, itu cuman kayak ya di power supply. Ya Oh, itu ada cuman ya buat power supply. random junk aja lah, kayak intinya itu isi dari power supply itu ada apa aja gitu. Oh, oke. Kayak Tuh kan kebisingan yang dicampur dengan gelombang segitiga. Pokoknya menggenerate sinyal aja bikin berisik gitu. Coba scroll lagi ke bawah, Kak. Mana. Nah, itu grafik spektrum frekuensi. Kayak gitu kan? Kalau saya Ya, lihatnya sih konsepnya gitu. bener kan yang Kak Cika bilang? Kayak dia ngebikin sinyal yang lebih kuat untuk nge-overlap Aduh, sinyal, kamu pinter. nge-overlay sinyal. Yes. Dan apa sih namanya? Dan tadi apa sih namanya? Tuning circuitnya itu kan maksudnya kan kayak kita lihat kan kayak
Kenapa family coba harus ada tuning circuit? Coba, kenapa coba, Tayo? enggak karena semisal bentar. Semisal ada frekuensi 300 Hz gitu. Hmm, Terus diganggu. mm-mm, Terus sama ownernya dinaikin jadi 350 mm-mm, biar nggak ke overlap lagi. mm. Kalau aku sih konsepnya kalau dia Nggak pakai tahu tuning sih. circuit dia Iya, nge-adjust ke bener, bener. Iya gitu. ininya, Jadi kayak misalnya ke kita ngomong otomatis. nih, Hmm. Kak Cika ngomong sekarang, ada yang Hmm. ganggu. Ngomong lebih keras lagi. Oh, dia lebih keras lagi gitu. Heeh. Gue Dan dia lebih itu keras. pakai rumus yang tadi ya? Pakai rumus. Iya nih, jadi kayak ada makanya disebutnya resonance karena dia beresonansi sesuai sama sinyal yang mau dia ganggu gitu. Oh, dan itu rumusnya dipakai di dalam tuning circuit ya? Ya, nah si sirkuit ini tuh memang harus dianalisis soalnya komposisi ininya juga penting loh, Yok. Kayak harga-harganya itu penting banget. Si ini tuh menentukan nih. Si picofarad sama resistor itu penting banget menentukan bagaimana dia bertingkah laku dalam menggenerate sinyalnya gitu. Dan itu block diagramnya kakak ngerti? Enggak, ini block diagramnya Nggak, oversimplify itu ya. sih. Power Nah, tapi supply. kenapa gini ya? Tapi ini secara umum iya sih. Mungkin pokoknya ref itu kan eh apa ya? Transmitternya lah gitu ya. EF sectionnya tuh yang ini, yo. Nah, ini generator gelombang. Sebenarnya gitu aja gitu. Nah, tapi ya taruh cek. Ini ngomonginnya berarti ponsel ya? Ya, ponsel. Oke. Nah, Kak Cika berarti harus ngejelasin input DC sama AC nih. Bro. Tunggu dulu bentar. Ada 3 bagian utama di bagian RF. Osilator yang dikontrol tegangan, power amplifier memperkuat sinyal, sama antena. Antena itu buat ngirim kan. Osilator kan buat menggerakkan si sinyal frekuensinya untuk menggenerate-nya kan. Nah, frekuensi output itu berbanding lurus sama tegangan input. Jadi sebenarnya kita bisa ngatur keluarannya dengan mengatur inputnya. Cuman kalau tegangan inputnya DC, maka beda hasilnya kalau inputnya AC. Nanti deh Kak Cika jelasin, ntar baca dulu ya. Ini apa nih? Flowchart. Oh udah, ini ya dia cara ngomong gini aja udah. Terus mau gimana lagi? Udah. Ya, penutup. Dalam segi konsep. Gitu lah. Tata. Ini ada yang penting yuk di sini tadi Kak Cika lihat. Tunggu sebentar. Ada yang. Nah ini nih. Nih ya. Rangkaian RF amplifier itu ada transistor Q1, kapasitor C4, C5 sama resistor. Jadi ini tuh setiap bagian dari sini tuh beda-beda yo. Ada amplifiernya, ada ya kan, ada amplifiernya, ada osilatornya, ada tuning circuitnya, ada resistor kapasitornya. Ini bagus sih Tayo ambil contohnya. Nah, di bagian ini amplifier kan ada transistor. Transistor itu sebenarnya dia itu kayak apa ya? Bukan switch juga ya sih yo. Jadi kalau transistor dia punya kaki-kaki gitu loh. Kayak dia ada satu, misalnya dia dikasih tegangan, nanti arusnya lewat sini. Kalau tegangan segini dia lewat sini gitu. Jadi kayak apa ya? Kayak if then lah kalau di coding gitu. Jadi nanti dia ngatur nih si transistor ini apakah dia mau ngelewatin C4 atau C5 gitu kira-kira. Karena ada kaki-kakinya tuh si Oh, transistor itu. kayak AND sama NOR gate ya? AND OR gate ya? Yang kayak gitu tapi gimana ya? Jadi kan kalau nggak salah tuh gini ya, Kak Cika tuh juga lupa sih transistor lu. Gue bodoh banget sih waktu kuliah. Tuh gak ngerti-ngerti tuh. Transistor tuh kan ada kayak gini ya, kayak gini loh, ada kaki. Kayak kaki-kakinya gitu yo, ada emitter, base sama apa gitu. Nah, itu tuh kalau di sini di-apply apa, nanti arusnya ke sini atau di-apply apa dia ke sini gitu. Jadi dia kayak if then lah gitu kalau Sorter. Kayak dia nge-sort gitu. coba-coba orang tuh kalau ngejelasin transistor tuh buat apa sih? Gimana yuk? Sabar. Kok gue nggak bisa ngeklik? Kok gini? Sabar. Coba. Kok gue nggak bisa nge-browse? Aku udah nggak mencet. Oh iya ya, saya lagi mencet ya. Nggak, aku udah nggak. Kamu nakal. Aku Oh ya. nggak. Nah, tuh.
What is the use of transistor? Alah kata-kata gue. Oh, memperkuat, yo. Hmm. Jadi gunanya apa? Tunggu. Iya, dia biasanya pakai buat amplifier. Ya udahlah, terima aja. Pokoknya dia memperkuat arus lah gitulah. Ada yang pasif, udah deh. Ya deh, oke. Tadi Kak Cika mau jelasin apa? Nah, ini amplifier berarti harus pakai transistor dong. Ya udah gitu kan ya. Hmm. Memperkuat sinyal yang dihasilkan oleh tuning circuit. Tuning circuit itu adalah sirkuit yang responsif tadi. Jadi kayak kata Tayo, kalau frekuensinya lebih tinggi, dia tinggiin lagi gitu ya si tuning circuit ini. Hmm. Jadi si amplifier itu akan memperkuat apapun yang dihasilkan oleh tuning circuit. Sinyal yang sudah diperkuat itu lewat kapasitor C6. Oke. Oh, ngerti. Jadi ibaratnya kayak kalau misalnya di 300 Hz, misalnya 300 MHz Mm, ininya. Itu mm, tuning circuit akan ngasih tahu ke si rangkaian RF kayak ini ada 300 nih. Gue mm. mau lu nge-up jadi 350. Terus di-up lagi sama amplifiernya gitu. Ya, Jadi 350. oh, Jadi ibaratnya eh apa sih? Tuning circuitnya itu whistleblower-nya, terus nah, amplifiernya itu action doer-nya gitu. Jadi ya gitu. jadi yang Ngasih komando ngasih yang ini datanya, pelaksananya itu, gitu iya, maksudnya. iya maksudnya Ya, gitu. ya. Ntar dulu ya, Kak Cika mau ngejelasin kasih komponen of DC. Aduh, masa gue harus ngejelasin komponen gini sih ya? Nggak, maksudnya Tayo bukannya Tayo nggak ngerti, cuman jadi terlalu, aduh, gimana ya? Tunggu ya, Kak Cika coba kasih visualisasinya. Gue juga kalau Kak Cika tuh kalau nggak visualisasinya nggak jelas, gue juga gak bisa ngejelasin, jadi ikut bingung. Ya udahlah, oke. Siemens, Siemens banget. Tunggu yuk, tunggu. Nah, ini nih. Ini bagus nih, yuk. Nah, Cika mau ngejelasin gini, jadi di setiap sinyal itu ada komponen namanya AC sama DC. Kalau baterai itu berarti kan DC, karena satu arus. Kalau tegangan apa PLN itu AC, dia bolak-balik. Nah, jadi kayak gitu ya. Jadi kalau ada positif negatif itu arus bolak-balik. Nah, tadi Tayo ingat nggak? Yang ada induktor dia ngisi kosongin ingat nggak? Yang dia medan magnet tapi. Nah, dia itulah yang bertugas ngebalik antara positif sama negatifnya AC ini. Gitu. Kenapa? Karena kan kita harusnya pengennya bolak-balik karena sinyal yang mau kita ganggu tuh harus bolak-balik. Bayang nggak, Yo? Jadi gara-gara dia isinya magnet, kan magnet itu kan terdiri dari sisi positif negatif gitu. Iya. Jadi dialah yang apa ya? Dialah yang pokoknya kalau dia lagi ngisi jadi positif, kalau dia lagi ngosongin jadi negatif lah kira-kira. Yang ngebalik cycle-nya tuh si itu, induktor itu gitu. Oh, ibaratnya kita ngasih dia straight line. Dia Gini, bakal ngecoba nge-adjust jadi positif negatif itu. ya, jadi sebenarnya dia cuma ngebalik aja. Kan kalau si kalau kapasitor kan dia ada amplitudonya gini kan, Yo. Dia bisa jadi 5 volt lah katakan. Ini 5 volt, ini minus 5 volt. Si siapa namanya? Si kapasitor itu pokoknya gue 5 volt gitu. Nah, yang ngasih tahu bahwa lu charge atau discharge, lu negatif atau positif itu adalah yang ngebaliknya adalah si induktornya yang ngasih Ngerti. gitu. Oke ya, AC clear ya, kayak gini ya. Pokoknya sama lah. Nah, yang mesti dijelasin adalah kita tuh biasanya kalau nyalain device, lampu, apapun elektronik itu bisa pakai arus bolak-balik, bisa pakai arus direct kan. Direct itu kayak baterai biasa kan. Harus besar Nah, nggak sih atau harus enggak namanya apa juga sih. biasanya? Nah, Harus. kalau direct current tuh cuman gini, yuk, positif aja gitu. Dia tuh nggak ada positif negatif, nggak ada bolak-baliknya. Jadi ya cuman gini aja, di positif aja gitu. Nah,
Kalau kita punya sinyal kayak elektronik, itu sebenarnya kan dia arus bolak-balik, walaupun bisa Hmm. jadi dia punya arus DC juga gitu. Nah, di rangkaiannya Tayo, kita nggak mau arus DC-nya, kita perlu arus bolak-baliknya. Oke, paham. Karena apa? Karena sinyalnya, frekuensi yang mau kita jam itu dia berbentuk Bolak-balik. sinyal gitu. Nah, Karena HP sekarang harusnya bolak-balik. Kak Cika tahu yuk, Uh, Tayo harus. Oke, sekarang udah ya, sekarang itu clear dulu ya, sampai situ kita balik lagi ke sini. Hmm. Nah, menurut Kak Cika, yang kalau Tayo mau nambahin dalam 2 hari ini adalah mana tadi yang Kak Cika protes? Power yo, mana sih power? Oh ya tadi baru lewat. Mana? Angkat Ini. lagi. Turun. Ah, Oh, ini. Ini kan? Nah, Nah, si power supply ini tuh Tayo harus jelasin dia sumber tegangannya. Oh, ini sama ya, Yo? Oh, iya sih ngerti. Sekarang Kak Cika ngerti. oh, Oke, sekarang gini. Oke, gue ngerti. Kita balik lagi sini, Yo. Kak Cika jelasin ini. Nah, nih ya. Nih. Kita kan punya kalau misalnya rangkaian apa? Kak Cika. lagi pacaran nih, Tayo punya pacar. Enggak, Mama jangan didengerin. Kita lagi ngobrol mau ketemu nanti malam minggu. Astaga. Mama. Oke, terus. Gimana? Gak denger orang dia pakai headset. Yuk, jadi lihat ya. Kalau kita, Hah? nah sebenarnya rangkaian yang, jadi gini, kalau Tayo belajar nih, rangkaian tuh ada yang aktif, ada yang pasif. Jadi rangkaian yang pasif itu biasanya cuma resistor aja. Kalau aktif itu dia udah ada kapasitor sama ada induktor. Nah, rangkaian ini tuh udah susah. Dulu Kak Cika tuh kalau udah masuk ada induktor sama kapasitor, gue udah susah ngitung-ngitungnya. Udah pakai integral karena dia emang aktif gitu, karena charge, discharge gitu kan. Kalau resistor kan nggak ada nge-charge discharge, jadi ngitungnya gampang gitu loh, Yo. Berhitungnya tinggal paralel, serial gitu ya. Nah, ini tuh hitung-hitungannya udah rangkaian aktif nih, udah susah gitu ya. Nah, di rangkaian yang Tayo bikin dengan segala macam bagian-bagiannya itu dia nggak mau, dia tuh ada arus lurusnya sebenarnya, harus DC-nya gitu. Nah, arus DC-nya dibuang, kita cuma mau arus bolak-baliknya. Oke. Nah, sekarang gini, di rangkaian ini ada di mana coba? Tayo ada lihat nggak power supply-nya? Nggak ada kan Nggak ada. emang? Iya, Ya emang nggak susah. ada. Nah, yang mesti dijelasin adalah sumber tegangannya itu AC apa DC? Itu. Jadi kayak misalnya Arduino itu kan dia bisa kita colokin ke colokan kan, yuk. Bisa kita kasih baterai juga kan. Nah, si rangkaian regulator yang si Arduino itu akan ngebaca gitu. Gue perlu tegangan DC, jadi harus di rectifier dulu supaya nggak bolak-balik gitu. Harusnya biar nggak bolak-balik. Nah, di sini Tayo nggak ada power supply kan. Tapi kenapa si rangkaian ini anggap misalnya kita ini pakai baterai gitu. Kenapa rangkaian ini bisa bolak-balik kalau baterainya itu DC, kenapa bisa ada AC? Kenapa harusnya bisa bolak-balik? Karena ada komponen aktifnya, yaitu ada induktor sama ada kapasitor. Makanya dia bisa menghasilkan arus bolak-balik gitu. Kebayang nggak? Kalau misalnya gini, katakan kalau biasanya kalau anak maba, kalau anak maba tuh kan misalnya gini ya, Kak Jika tuh belajar rangkaian nih sumber tegangan gitu ya. Ini ada resistor, hitunglah arus yang melewati R1 dan R2. Ini tuh tegangan negatif positif, misalnya gitu ya. Nah, nanti di sini ada R1, di sini ada R2 gitu kan. Kalau ini kan nggak ada arusnya, berarti kan arus DC kan, Yo. Selalu sama kan? Maksudnya kalau ini Kak Cika kasih tegangan 9 volt, ya udah semuanya 9 volt gitu di sini. Tegangannya sama. Ya, maksudnya tegangan ini misalnya ada titik A, ini sama titik B. Itu sama titik B sama titik C itu beda tuh tegangannya. Tapi arusnya sama. Jadi kalau rangkaian
paralel tegangannya sama, arusnya beda. Kalau rangkaian seri I-nya arusnya sama. sama. Ya, begitu doang kan. Ini mah mau dibalik-balik, mau sama Kak Cika tambahin lagi resistor di sini. Tayo gampang udah gitu aja seper. Nah itu ini adalah DC nih, DC. Nah, ini kita nggak tahu dia sumber tegangannya di mana kan, emang nggak ada di rangkaiannya gitu kan ya. Tapi ada loh sebenarnya ada 3 volt loh dan ini ada groundnya. Nah, katakan misalnya ini sumber tegangannya adalah DC atau dibuat jadi AC dibuat jadi DC gitu ya. Gitu. Misalnya dia punya tegangan yang DC. Kenapa dia bisa berosilasi? Kenapa dia bisa berubah jadi gelombang AC, tegangan AC? Ya gara-gara si kapasitor ini pada naik turun diatur sama induktor ini gitu loh yo. Jadi makanya dia menghasilkan arus bolak-balik. Udah ya? Jadi Ya. intinya Ya. dia dari DC ke AC gara-gara induktor. Ya. Gara-gara induktor sama kapasitor itu mereka pada bergerak-gerak terus gitu loh. Sebenarnya kalau si kapasitornya sih cuman ada sinyal turun lagi, ada sinyal turun lagi gitu ya, ada tegangan turun lagi gitu ya. Tapi yang menentukan positif negatifnya si induktor kan. Nah, berarti Tayo harus jelasin di sini yo. Ntar ya Kak Cika jelasin baru kesimpulan. Mana tadi power. Nah, lagi. Nah, power supply Bentar, itu misalnya katakan tadi rangkaian Tayo yang tadi colokin ke tegangan listrik PLN. Itu kan gede banget cuy ya. Terlalu gede tuh. Kalau misalnya Arduino dicolokin aja langsung nggak ke laptop, di laptop tuh ada regulator tegangannya. Jadi dia udah ngasih tegangan misalnya ke Arduino itu cuma sampai 12 volt paling tinggi. Kalau dikasih 220 meledus kan. Nah, jadi proses kalau kita connect dari PLN arus bolak-balik itu harus disearahkan dulu namanya rectifier. Jadi kalau dulu tuh Kak Ciko simbolnya tuh kalau nggak salah gini deh, rectifier tuh gini. Jadi arusnya tuh dilewatin tuh. Jadi dibuang gitu. Dia jadi nggak bolak-balik. Jadi cuman positif aja. Gitu. Jadi kita bisa potong dia mau gelombang penuh atau setengah gelombang, tapi pokoknya mau kita ambil yang siklus yang mananya, misalnya diambil positifnya aja gitu. Tuh ya. Jadi di rectifier dulu, sinyal rectifier dulu sehingga nanti sebelum masuk ke rangkaian tegangan si powernya tuh udah sesuai sama spesifikasi dari komponen yang ada di rangkaiannya Tayo. Nah, filter itu juga perlu. Jadi kayak misalnya tadi Tayo ingat nggak kalau misalnya kita punya sinyal gini ya, kita punya sinyal kayak gini tuh dia bisa berisik gitu loh, yuk. Sorry. Dia bisa kayak gini nih, nggak stabil, nih, bergerak gitu ya, walaupun dia nggak, ya gitulah namanya ya, nggak stabil, ada sedikit apa riak gitu ya. Nah itu bisa dipakai di filter gitu biar lebih stabil, dikasih regulator. Ini perlunya berapa, tegangan maksimumnya berapa supaya cocok sama si kapasitor, si komponen-komponen yang ada di sini. Begitu. Udah selesai. Jadi kalau mau dibuat penutup menurut Kak Cika, kalau menurut Kak Cika ya, tapi ntar dulu. Saya pernah baca nggak sih misalnya frekuensi jammer yang efektif sama yang nggak efektif ada nggak? Kayak misalnya apakah jumlah sinyalnya semakin banyak semakin efektif? Atau enggak, Kak. Aku enggak tahu, enggak. Tunggu, biarkan aku berpikir sedikit. Dari segi konsep, ya udah tulis aja gini yo, dalam segi konsep, prinsip kerja dari suatu jammer adalah menggenerate sinyal lain dengan frekuensi yang berbeda. Adalah apa? Sorry. Adalah menggenerate tuh jangan menggenerate apa ya? Menciptakan. Menghasilkan. Bukan menghasilkan, menggenerate. Menciptakan, menghasilkan sinyal generator, menggenerate apa dong? Ya udahlah menghasilkan deh, membuat gitu ya. Membuat ya nanti dihalusin lagi membuat
sinyal-sinyal lain dengan frekuensi yang berbeda untuk mengaburkan sinyal aslinya. Sinyal asli itu, sinyal asli, iya benar. Sehingga sinyal asli akan sulit dikenali karena komponen-komponen sinyalnya sudah berbaur dengan sinyal-sinyal pengganggu. Gitu nanti Tayo bagusin lagi ya. Oh, bentar. Nanti rapiin lagi deh, pokoknya gitulah. Si konsep berisi kerja suatu jammer adalah membuat sinyal-sinyal lain. Apa ya? Jangan. Menggenerate sinyal. Bentar. Menggenerate sinyal-sinyal dengan frekuensi yang berbeda untuk mengabulkan sinyal asli. Sehingga sinyal asli akan sulit dikenali karena komponen-komponen sinyalnya sudah berbaur dengan sinyal-sinyal Jangan pengganggu. membuat tapi menghasilkan, Kak. Menghasilkan. Ya, boleh. Sinyal-sinyal lain atau noise. Ya benar. Atau noise dengan frekuensi yang berbeda-beda untuk mengaburkan dan mengaburkan dan apa ya? Untuk mengaburkan dan menutupi sinyal aslinya. Boleh. Sehingga akan sinyal asli akan sulit dikenali itu atau kalau sinyal asli lagi pembarusan kata, Kak. Ya udah, Sehingga akan sulit untuk dikenali atau dibaca ya? Boleh, dikenali atau direkonstruksi apalah. Dikenali atau dibaca gitu. Nah. Karena komponen-komponen sebelumnya sudah berbaur dengan sinyal-sinyal pengganggu gitu. Ini boleh. Wow. Dan ini tuh berlaku di semua sinyal loh, Yok. Sinyal tuh kan nggak cuma suara. Sinyal tuh bisa juga gambar, warna. Warna tuh kan sebenarnya spektrum juga kan? Iya, spektrum ya. Nah, spektrum bisa kita ganggu juga gitu. Tapi judulnya udah pas belum kalau gitu? Mana coba? Judulnya, judulnya Yok. Benerin dulu judul. Ini tuh fungsi alat jammer dari pesawat tempur dalam skala yang lebih kecil secara detail. Apa ya? Sekarang akan cek ganti. Prinsip kerja fungsi alat jammer dari pesawat tempur. Prinsip kerja alat jammer dari pesawat tempur. Terus saya tambahin kalau KCK sih gitu, soalnya ini skala yang lebih kecil secara detail tuh enggak terlalu Apa ya? Ya pokoknya gitu. Pokoknya harus keluar prinsip. Jadi ini tuh prinsipnya loh. Nah, terus Tayo nanti di dalam sini harus jelasin. Cari ini yuk. Apa? Apa sih? Pesawat tempur tuh apa? Fighter jet. Fighter jet. Communication. Frekuensi. Nah, ini nih. Yo. Nih. Spektrumnya dia. Itu kan diatur tuh. Nih. Kak Cika tuh baru ngajar loh kemarin. Jadi ada yang namanya very high frequency. Very high frequency itu 30 sampai 300 MHz itu biasanya dipakai untuk civil aviation kan. Oh, ngerti. Tadi temanku juga sempat ngasih tahu ya. Jadi gimana? Itu ambil sama aircraft, tapi kalau pesawat tempur nggak ada yuk. Kenapa? Ya ibaratnya anggap sama aja kayak very high frequency. Ya, jadi nanti di tulisan itu saya tambahin bahwa implementasi ini itu prinsipnya sama, cuman dikerjakan di frekuensi yang berbeda. Jadi tinggal ininya aja sih. Itu aku tulisnya di ini. Aku tulisnya di bentar. Di sini. Lupa. Nih. Gimana?
Tapi ini sebenarnya ngomongnya, nah ini kalau kata Kak Cika paragraf ini tuh jangan diomongin beda negaranya, tapi beda keperluan. Jadi kayak misalnya pesawat komersil komunikasinya di sini, radio komunikasinya di sini. Terus keperluan lain misalnya orang Itu nge-brief, aku udah ngomong di ini Kak. Coba Kakak cari, coba mana? Kakak cari TRLF terus klasifikasi. Mana ada? Nggak ada sayangku, Itu di tuh, mana? karena pemerintah mengklasifikasikan informasi ini. Bentar, sorry. Karena sorry, ini tak apa sih. Oh Karena iya benar pemerintah ini. mengklasifikasikan informasi ini, Iya dalam iya masalah benar. ini konsep jammers yang akan dipelajari adalah skala yang lebih kecil. Dalam skala yang lebih kecil karena secara teori dan Iya iya dasar iya iya. keduanya sama, hanya satu skala lebih besar dibandingkan yang lain. Iya iya. Ya udah, itulah benar-benar. Ya, udahlah gitu. Jadi kesimpulan apa? Udah. Udah, Bu- kesimpulan udah kan. Udah. Cuma definisi jammer. Nah, ini tinggal judul. Judul tuh, tau lah kalau Cika mah cuman itu. Tahu? Apa? Prinsip kerja alat jammer dari pesawat tempur. Ya udah, atau soalnya kalau nggak ada prinsip kerja cuman fungsi aja, ya terserah juga sih, Tayo. Udah oke juga sih kalau kata Kak Cika. Prinsip kerja alat jammer dalam pesawat tempur. Mana sih Tayo ngetiknya kok nggak kelihatan sama gue? Itu di atas. Judul. Oh ya. Kok kenapa jadi geser sih? Itu di X dulu itu search bar-nya. Oh iya bener, gara-gara si... maaf sayang. Aman. Alah. Prinsip kerja alat jammer dalam pesawat tempur. Untuk pesawat tempur apa dalam pesawat tempur gimana sih ini? Untuk dong kali. Waduh, logonya ngeri ya. Saya terintimidasi. Yeay, jangan dong. Tapi kan Ampun Pak. dalam skala kecil nggak sih kayak? Ya boleh. Dalam skala kecil. Nggak cocok sih katanya. Apa ya? Dengan rangkaian yang lebih sederhana. Kalau gitu aplikasi prinsip kerja alat jammer untuk pesawat tempur Diimplementasikan pada rangkaian yang lebih sederhana. Gitu nggak? Gila juga dia risetnya, mantap. tempur yang diimplementasikan dalam rangkaian yang lebih sederhana. Iya, boleh gitu. Apakah ini akan menjadi tugas akhir Anda? Bukan, ini tugas biasa, jujur. Ya emang biasa banget gitu kata dia. Enggak, maksudnya Gue lagi cari-cari simulator tahu, soalnya rame nih. Berarti ini udah selesai dong Kak? Udah gue langsung kasih A kalau gue dosennya. Nah, tinggal ngejelasinnya aja sih jujur yang agak-agak ini. Tapi kan ini kan rekamannya, jadi kayak aku tinggal nonton ulang terus nanya-nanya lagi. Sok, boleh. Soalnya aku bikin ini, ntar aku bikin PPT. Masya Allah, iya benar. Bikin Tahu PPT. nggak Yo? Berarti yang Tayo harus bikin adalah ini nih. Ntar aku Ini. catat di notepad. Ini yang kayak gini-gini nih, ini penting nih perprinsipan kayak gini-gini, amplitudo lah apa gitu, DC, AC. Coba nih kali keperluan kali ya. Nggak tahu sih, kan jelasin apa dari papernya sih Kak. Iya, tapi gitu ya, ngerti kan maksudnya? Ya gitu. Prinsipnya bukan mengacak ya, menimpa sinyal itu dengan gangguan aja. Hah? Tuh kan ini udah disebutin bagus. Apa? Transmisi elektronik untuk membanjiri penerima radar. Oh Jadi iya. dia pusing, dia nggak tahu mana sinyal yang benar gitu. Jadi karena di mask. Tadi bisa bilang juga loh, disembunyikan atau di mask. Jadi ini ngomongnya disembunyikan aja yuk. Kesimpulan, karena komponen-komponen sebelumnya sudah disembunyikan atau ya udah berbaur lah dengan sinyal-sinyal pengganggu. Kalau menurut aku sih udah bagus menutupnya sih. Ya Tinggal udah. sebelum lagi. Tinggal PPT-nya aja sih Kak. Mungkin aku besok kirim ke Kak Cika kayak draft PPT-nya dah. Boleh. Yuk, nanti kirim. Nanti aku lihat. Ini butuh daftar
isi nggak ya? Males dah aku ngerjain daftar pustaka. Ngapain daftar isi orang cuma segini lembar? Daftar isi apa sih, Yuk? Oh, boleh juga lah di depan kasih boleh, lebih rapi. Hmm. Ya, Interesting. aku bangga sekali loh, Yo, gila lah, sumpah demi. Ini nggak apa-apa lah. Dia tuh sekolahnya padahal COVID loh, tapi masuk UI loh. Bisa gitu ya? Ya anugerah lah Kok bisa ya? dari yang atas. Iya, doa tuh tidak ini, tidak Bentar, berbohong. ini tak bikin page break terus. Oh ya, tak kasih halaman ya. Aduh, ini bingung dah tak kasih halaman gimana. Kasih dong. Nggak, maksudnya kayak cara-caranya gimana sih? Footer kan? Terus options, page numbers. Nggak tahu, nggak kelihatan. Tayo nggak ngedit, nggak screen kan, Kak Cika ngeliat. Enggak, mau tak kasih nomor. Tinggal di generate aja lagi, insert. Tapi nggak tahu nih kalau di sini bisa nggak sih? Prinsipnya sama kayak Word sih. Berarti ada yang tinggal insert table TOC doang kan, table contents kan, langsung dah. Cuman di setiap itu headernya, Tayo harus bikin subbab-subbabnya kan, biar ada generatornya. Bisa nggak ya kita? Nggak, Kak Cika lagi jadi obsessed pengen ngegenerate sinyalnya. Waduh. Pakai Gimana? simulator aja. Bagus tahu kalau pakai simulator. Tunggu. Biar gue coba. Wow, what the hell? Wah, Tunggu. no. Lu Kak Cika tuh nggak ngerti osiloskop teh gunanya apa. Ternyata. Sudah selesai. Jadi udah beres? Ya tinggal daftar isi ntar di sini habis daftar ya. Daftar isi bisa ada halamannya nggak sih? Nggak kan? Ada dong, sebelah kanannya kan ada. Nggak, kayak ada 2 di ujung kanan bawahnya gitu. Nggak sih? Oh, nggak ada. Oh iya ada. Ada atau nggak ada? Nggak ada lah, nggak ada. Kamu kok ngomongin itu udah kayak mau nulis buku tugas akhir aja lo, gila lo. Everything has to be perfect to the minute details. Ini virtual silap. Oh. Wih, bagus. Insert page break. Wait a minute. Gue bisa bikin gini, inputnya mau berapa. Oh, gue bisa pakai audio, terus dia akan ngegenerate sinyalnya. Ya lucu juga cuy. Online loh ini. Woi, Apa? biasalah gue. Biasalah gue lah. Oh, gue ngetes itunya di Visio. Oh, really nice. Oh, kita bisa bikin sinyal segitiga mau. Tuh kan nanti Tayo harus belajar juga. Ada sinyal tuh, ada sinyal yang bentuknya kayak gergaji, ada yang bentuknya square, ada yang triangle. Lah. Nah, itu lain hari aja ya. Asik lah, udah nggak salah lah. Masuk elektro udah paling asik. Amin. And I'm enjoying it so far. Iyalah, good. Kita satu tribe lah. Betul. Nanti Bangsa-bangsa orang aneh. kakak review skripsi saya. Bush. Oh, tuh kan sinyal generator tuh kayak gini. Nah, ini berarti tinggal PPT-nya, habis PPT-nya kelar. Gila ya. Kamu ngecek. Buset, kakak ngecek bener. Buset dah. Kenapa yuk? Kakak bener-bener curious banget. Iya, iseng aja pengen lihat. Enggak sih, tapi soalnya barangkali bisa nambahin
Contoh, Kak Cika soalnya lupa buku mana yang ngasih contoh itu. Intinya, ya nanti aku tanya-tanya sama Kak lagi dah. Oke, ayo. Ini ya, good kan? Good. Share good, Ah, nice. très bien, très bien. Tinggal, ini tinggal hal-hal kecilnya sih, skala besarnya udah tinggal daftar isi besok lah. Aku malas ngerjain hari ini. Ya udah, oke. Yeay, selesai. Ini tugasnya udah tak parno sejak tadi pagi kan. Terus tak coba tak rush. Kayak sehari cek 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 cek. Iya, Ya langsung berarti saya beres. tuh kayak Kak Cika, Apa? kita kalau lagi on fire, beresin aja langsung. Nanti kalau udah Iya, males tuh udah aja sampai tahun depan tuh nggak selesai. Tapi kalau udah sekali diberesin, woi selesai itu semua. udah paling enak sih itu udah. Makanya tadi pagi tuh lu tiba-tiba lagi, Kak Cika malam ini ya. Hah? Hmm. Oke. Karena aku itu prinsipnya gini loh, kayak when I want something done, aku kayak nggak usah selesain, tapi kayak the bigger picture yang susah-susah udah gitu, biar sisanya tinggal udah gitu doang. Iya benar, Biar yang sama. gampang bisa ambil malas-malasan, bisa. Iya benar. Sekarang kan Seru. nyantai tinggal TikTokan gitu kan. Iya, tinggal lihat IG. Tinggal lihat IG live-nya Bunda Korla gitu kan. Tinggal lihat sidang Fedi Sambo. Iya bener, gue setiap hari itu. Sampai ini juga sampai nonton. Wah bangsat banget gitu. Itu gak dah. Itu kapan selesai gak ngerti dah. Gue Sumpah. udah, kayaknya Kak Cika harus minum penurun darah tinggi tuh kalau setiap itu. Udah, nanti tunggu aja ntar hasil akhirnya dia kira-kira ntar malah stres. Enggak, nonton tiap hari naik darah setiap hari gue. Wush, hati-hati Kak. Tidak sehat untuk tubuh. Oke, yuk. Berkabar lagi yuk. Nanti kalau Iya mau Kak. naikin hasil PPT kasih tahu ya. Besok paling. Nah, Jujur. Karena kayak beneran tinggal PPT doang. Sisanya udah nih. Udah. tapi menurut Kak Cika, PPT nggak usah banyak, tapi banyakin gambar yuk. Jadi kayak misalnya Aman. kali aja mau bikin animasi sederhana. Ini loh ada sinyal, dikasih sinyal-sinyal. Jadinya gitu, warna-warni gitu. Jadi, Oh iya. Ya itu jujur nanti nyari presetnya sih yang susah. Tapi kayak bisa Tapi mungkin di ini. bisa Bisa dibantu sama si itu nggak sih? Siapa sih? Canva. Puji Tuhan. Dibantu. Canva banget cuy. Amin. Aman. Thank you Kak. Aduh. Oke, berkabar lagi ya. Yuk. Oh bentar. Jangan pergi dulu. Apa kacamata lu baru ya? Jangan pergi dulu. Apa? Janganlah pergi. Sabar. Aku belum sempat beli yang baru, tapi aku masih yang ini. Aku punya 2 sekarang. Aku masih cool. Iya masih cool. Aku belinya Gundam sekarang Kak. Hah? Mana lihat? Sabar deh. Aku Kita mau kok Sinti nggak sembuh-sembuh ya? Aku matiin background. Bentar. Udah lah. Sudah matiin background gimana dah? Nah, Oh, kan ini dia. aneh. Non. Oh, ya Allah. Jadi gini Kak. Ini uangku habis beli ginian. Tunggu. Boleh jelasin nggak Kak Cika apa enaknya sih? Apa bagusnya gitu? Maksudnya dengan beli Lego lu sama aja kan? Kalau mau nge-build ya udah build Lego aja apa gitu? Kalau Apa? ini lebih, ini berarti buat ini Lego tapi buat orang yang gabut. Kayak Lego tapi lebih susah tapi buat orang yang gabut. Terus Jadi lebih susah. Ini jadi lebih susah. Iya harus pakai tang. Jadi dipotong pakai tang. Jadi dia itu datangnya kayak plastik preset gitu loh. Bentar Kak, sabar. Saya ambil ini Terus? ada boxnya deh. Jadi itu ini alat-alatnya. Alat-alat buat bikinnya ada banyak. Ada nipper buat motong, terus ada selotip buat nandain runnernya, terus ada ini anti karat buat nippernya, terus ada cotton bud buat lining, terus ada pensilnya buat lining, terus ini ada paket nipper lagi. Jadi
Jadi harus pakai ini loh Kak. Itu bikinnya berapa lama yo? Satu Gundam. Kalau yang Gundam itu kan jadi 3 kan, ada high grade, master grade sama apa sih namanya? Perfect grade kan. Heeh. Yang perfect grade itu bisa harganya 1 juta atau 2 juta ke atas, dia nggak punya. Jadi ini Oh. punya aku yang ini master grade. Master grade itu kurang lebih kemarin itu aku 3 hari. Tapi kalau yang high grade, kalau yang kecil-kecil, yang itu aku punya kecil-kecil di nggak kelihatan lagi sabar. Sabar. Jadi Nah. aku punya yang kecil-kecil di sono. Tuh, lihat gak? 1 2. Oh, Tiga yang itu. iya, yang di rak ya? Iya, yang di rak. Kalau yang di rak itu yang kecil. Yang kecil itu biasanya berapa ya? 6 jam. Gara-gara baru putus tuh waktu itu. Baru putus kan, terus kayak depresi, malas lah, yaudah bikin Gundam lah. Terus jadi teradiksi. Kayak gini loh. Jadi pacar tuh banyak biar nggak ribet. Kalau mau diputusin satu masih ada backup gitu loh. udah PDKT lagi, Bos. Oh, iya. Mantap. Nah, jadi Pertanyaannya gini, yo. Hmm? Pride-nya itu di susahnya apa di mahalnya sih Gundam itu? dua-duanya. Oh, Gundam terus itu yang apresiasi siapa? Yang main Gundam juga berarti? Iya, kayak gimana ya? Jadi Terus ada tokoh-tokohnya nggak kan? Misalnya, oh gue pengen tokoh yang ini, tokoh yang itu. ada RX-782, ada Eclipse, ada MS-06R1A, Zaku, Terus kalau ada kayak puzzle gitu nggak? Kalau hilang satu terus bubar semua. Ya. Oh gila cuy, gila udah mahal. Gundam itu nggak bisa pakai lem. Gundam itu harus pakai ada namanya Tamiya semen Tamiya. Aduh, gue nggak sanggup lah kalau kayak gitu. Tapi Nggak disekrup juga seru. berarti? Hah? Kalau itu dibanting nangis nggak? Nangis dong, ya Allah, nangis dong. Astaga. Jadi sebetulnya ini saya yang agak over ambisius ya. Jadi Gundam itu kayak ini sebetulnya garis-garis ini tuh garis-garis tak garis pakai spidol. Tak garis pakai spidol. Biar kayak lebih detail gitu kelihatannya. Kayak ada garis-garisnya gitu. Iya sih, cakep ya. Maksudnya delicate lah pekerjaannya. Iya. Dan kayak Cuman yang Kak Cika nggak tahan tuh gini loh, yo. Kalau Kak Cika tuh bikin barang yang nggak bisa dibongkar lagi tuh gue bete gitu. Kalau gue bosen gimana? Kan kalau Lego bisa dihancurin terus gue bisa bikin yang baru kan. Kalau ini emang buat pajang gitu aja. display. Ya memang berarti jadi menuin tempat sih, ya udahlah, emang itu mah beda hobi lah. Kalau aku sih kayak sense of pride aja sih, kayak wah ini gue yang bikin. Makanya ini ntar ini ntar ada backpacknya nih. Backpacknya bisa lagi ntar mau tak beli. Itu nggak didokumentasi nggak, yuk? Misalnya kayak ditaruh di Flickr, kayak di TikTok, kayak di Oh YouTube. iya, nanti aku rencana mau bikin sih, tapi kayak aku masih bener-bener masih beginner level banget, Kak. Aku belum nyampe. Mau gimana? Kalau udah advance mau gimana? Mau segede rumah Gundamnya? Hah? Kalau advance tuh Gundamnya segede kasur gitu. Kalau perfect Ada piecesnya nggak? Kayak misalnya 1.000 pieces, 5.000 pieces gitu. lebih tinggi grade-nya, lebih banyak piecesnya. Intinya gitu. Oh, Nggak kayak dikasih tahu berapa, cuman lebih banyak dan lebih sensitif. Jadi ada nggak sih misalnya kita bikin tuh setengah jalan nggak jadi karena udah salah nempel atau udah hilang atau salah baca peta atau gimana, ada nggak kayak gitu? Kalau salah baca tinggal dicopot lagi atau tinggal di-readjust lagi. Oh, bisa. Kalau semisal hilang ya wassalam. Kalau hilang benar-benar wassalam. Intinya kalau high grade hilang ya udahlah. Kayak tinggal dilem. Tapi kalau master grade, perfect grade itu kalau hilang nggak bakal jadi tuh. Terus baca petanya susah? Enggak, gampang. Emang sengaja dibikin gampang. Sengaja banget dibikin gampang sama Bandai. Kata lu kali. Enggak, emang sumpah. Gue botak kalau udah gitu udah hilang, ngamuk, nggak nempel. Makanya harus organized. Gue mah mendingan ngerjain rangkaian lah, bikin Arduino aja lah. This is my Arduino. Asik. Sumpah dah. Kakak coba aja yang beli yang kecil-kecil terus kakak. Lu jangan bikin gue bangkrut, yo. Enggak, beli yang ini dah, yang super deform. Super deform itu kayak chibi gitu. Jadi grade-nya namanya super deform. Dia kayak chibi banget. Harganya cuma kayak 139.000. Jadi kecil banget. Terus dia lucu-lucu gitu. Berapa piece tuh? 100 gak nyampe, 50 gak nyampe malah. Piece-nya cuma 3. Kepala, pundak sama kaki. Ya, in retrospect ya. Tapi kayak intinya kayak kalau yang super deform itu kayak bener-bener. Makanya ini aku pengen beli buat seseorang sih. Itu yang super deform yang kecil. Abang kamu tuh PDKT sama pencinta Gundam juga? Anak arsi. Jadi suka rakit-rakit. Ada. Dia kemarin ngebantu nge-line art ini, dia yang ngebantu garis-garis. Sia.
Aduh, Kayak lumayan lama lah ada motivasi buat ke kampus. gitu ya, asik ya. Iya, Kalau dijalanin aja pandemi lah. lagi gimana yo nggak bisa ke kampus? Apa? Kalau pandemi lagi PPKM nggak boleh bisa ke kampus gimana? LDR is fine. Anak arsi bro, kapan nggak sibuk? Emang arsi apa sih? Arsitektur. Oh iya arsitektur bener ya. Arsitek- Arsitektur berarti bikin rumah cocok tuh. Dia bikin arsitekturnya, saya bikin wiring ininya, Rangkaian listriknya. listriknya. Betul sekali. Nanti lihat Bagus itu. aja. Nanti Kombinasinya. kalau nyalain keran keluar api, kalau nyalain kompor keluar air gitu. Ya boleh. Anak arsitektur tuh riweuh meja gambar loh. Mereka nggak ada berhentinya loh. Gue dulu ngeliat kayak depresi liat praktikumnya. Emang depressing banget. Emang mereka free time Itu dikit. gambar tekniknya kayak orang gila loh itu. Oh iya, itu udah lebih dari gamtek, itu udah Kita kan gambar ada nggak kan tahu. mekanika bukan. Kita ada gambar teknik juga kan. Cuman nggak segila mereka. Mereka kan ukurannya misalnya 1 mili, 0,1 mili sama 0, berapanya nggak boleh salah loh. Kalau nggak Aku gambar. nggak ada gamtek. Oh nggak ada. Kak Cika Tapi dulu nggak ada. ngomong. Jadi gambar teknik tuh kayak misalnya wiring buat TV, Oh, listrik, misalnya titik lampu gitu tuh digambar, mungkin saklar. semester ini nggak. Semester depan mungkin ya. Nah, mampus saya rasakan lah gitu. Bah, ditunggu ya. Rasa sedap universitas itu. UI Elektro, mampus kau, rasakan. Udah. Belum ntar ke Australianya. Ke Australia asik yuk, berapa tahun? 2? 2 tahun sini, 2 tahun sono. Asik lah. Semoga asik ya. Asik pasti nggak mungkin nggak asik lah. Ntar ketemu Kak Cika, Tayo kenapa kamu botak? Kak Cika pakai nanya. Kamu nanya. Kamu nyanyi. Aduh, itu bacot banget dah. Kesel banget dah kalau sama tutor kayak gitu. Kakak udah lihat meme yang ini belum, yang ada guru nanya kayak, oke ini ada yang ngerti gak? Kamu nanya, terus tiba-tiba muridnya dihukum disuruh berdiri kayak gini di tengah Enggak, lapangan. Itu kakak enggak. banget dah. Nanti cari lagi deh videonya dah. Astaga, itu kenapa sih semua orang kayak gitu sih? Itu dari siapa sih idenya? Cepmek. Cepmek tuh siapa? Cepmek itu kayak artis TikTok gitu. Aku kan gak main TikTok kayaknya. Gue main TikTok tapi nggak tahu Cepmek. Cepmek itu yang rambut cepmek, tau gak? Gak cepmek. Nggak lewat FYP gue, Aduh. Aku aja yang gak main TikTok kayak tahu Kak. Gitu. Kak Cika mah Hah? Kak Cika Aduh. mah TikToknya teknologi dan informasi dan kecerdasan. Siap. Nggak bohong. Orang India semua isinya. Nggak India yang makanan gitu loh, yang gue diaur-aur, diinjek-injek di. TikTok atau Bangladesh ramai banget orang Indianya. Itu tuh orang yang paling waras yang bukan India yang ngajarin aku itu organic chemistry tutor. Hah, di mana? Di YouTube. Dia yang YouTube tuh kalau kita cari yang susah-susah pasti ngejelasin orang India ya. Jadi kita tuh mau hujat-hujat mereka tapi belajarnya dari mereka juga gitu, kayak yang bodoh gitu. Iya, makanya kayak membongangkan. Kayak menjilat ludah sendiri. Are you my friend or are you my enemy? But I hate you, but at the same time I love you. Udah gitu kita mau gitu ngedengerin logatnya dia Indianya. Kayak today I will be showing you how to make an egg. Terus kita, aduh gue malas banget tapi ya udahlah gue dengerin, terus Iya, berhasil emang selalu tutorial orang India tuh. Kayak Aneh langsung kayak oh gitu. Thank you for watching and don't forget to subscribe. bener persis. Terus ada musiknya. tapi membantu tahu itu orang India itu. Iya, mesti kita bikin lebih banyak lagi untuk ngalahin posting-postingnya mereka lah, gila. Tapi banyakan mereka apa kita sih orangnya populasi? Mereka. Oh ya. Mereka kedua kalau nggak salah. Ya sih? Kita ketiga ya? Kita ketiga kayak. Pertama Cina kan? Duh, ya wes lah Kak, aku mau Gara-gara kangen sana bikin PPT kabarin ya. Aku bikin PPT besok, nggak mau sekarang. Ya udah, aku juga mau tidur. Dadah Tayo. Dadah Kak, thank you Kak. Nanti aku kirim PPT-nya ya. Salam buat pacar ya. Belum jadian. Masih PDKT. tahun depan. Nah ya. Dadah Kak. Dadah. Terima kasih.